Bab 903, Kekurangan Uang. Menghadapi pertanyaan tiba-tiba Kenzi, terutama melihat matanya yang dingin, Cecilia tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya dan bahkan merasa bersalah. Saat ini, Cecilia merasa bahwa dia bukan lagi tipe gadis cantik kampus yang dicari oleh pria dimanapun. Di mata Kenzi, dia tampak seperti gadis yang sedikit menyebalkan. Cecilia berkata sedikit bingung, "Kenan, begini, karena kamu membantuku sebelumnya, aku benar-benar ingin mentraktirmu makan. Aku tidak ingin berhutang budi padamu, makanya aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan. Kenzi sedikit mengernyit dan menghela nafas dalam hati. Wanita seperti ini selalu berpikir dia seperti seorang putri yang begitu superior dan merasa benar sendiri. Dia sama sekali tidak memikirkan konsekuensi tindakannya terhadap orang lain, hanya memikirkan egonya sendiri. Mungkin menurutnya, setelah mentraktirnya makan, bukan dia lagi yang berhutang budi pada Kenzi, melainkan Kenzi yang berhutang budi padanya. Kenzi sama sekali tidak menyukai gadis seperti ini. "Maksudmu, karena kamu merasa berhutang budi padaku, jadi kamu ingin mentraktirku makan malam, kan?" Kenzi berkata dengan ringan. Ya, begitu." Cecilia senang karena Kenzi akhirnya mengerti maksudnya, dan merasa lega di hatinya. "Berapa banyak uang yang ingin kamu keluarkan untuk makananku?" Pertanyaan Kenzi membuat Cecilia sedikit terkejut. Aku pikir jika kita berdua makan di restoran kampus seharusnya berjumlah sekitar $300. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Kenzi dengan ini, Cecilia masih menjawab. "Oh, apakah kamu membawa uang tunai $200 sekarang?" Kenzi memandang Cecilia, masih tanpa ekspresi. Cecilia mendengus dalam hatinya. "Aku berpikir untuk makan $300, aku mungkin akan makan 2/3-nya. Tepatnya $200. Sekarang setelah kamu memberikannya, itu berarti kamu telah mentraktirku makan. Sekarang anggap saja aku terima $200 itu, dan jangan ganggu aku lagi." Kenzi berbalik pergi. Cecilia butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ada orang seperti itu, dadanya hampir tercekik oleh napasnya. Dia benar-benar tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia ini, yang tidak memiliki rasa-rasa terima kasih sedikit pun. Siapapun tahu bahwa dia, Cecilia, adalah seorang dewi di mata banyak pria. Kenzi keluar dari kamar mandi dan melihat jam di dinding, sudah hampir jam 6 saat ini, Aurelia J belum datang ke perpustakaan dan mungkin tidak akan datang. Dia bertanya lagi kepada gadis yang duduk di kursi manajemen perpustakaan. Gadis ini sangat sopan dan antusias. Dia berpikir Kenzi mungkin adalah kerabat, teman atau kenalan Aurelia J, jadi dia berinisiatif untuk menanyakan pertanyaan lain untuk Kenzi. Seorang teman segera membantu Kenzi mencari tahu keberadaan Aurelia J. Aurelia J meninggalkan kampus setelah kelas, dia mungkin tidak akan kembali pada hari Sabtu atau Minggu ini. "Aku mendengar dari teman di asramanya bahwa Aurelia J akan pergi ke rumah sakit, aku tidak tahu siapa yang akan dia kunjungi." Setelah mendengar ini, Kenzi tahu bahwa pekerjaannya sore ini sia-sia. Dia hanya bisa menunggu sampai hari Senin untuk menemukan Aurelia. "Apa kamu tahu nomor telepon Aurelia J?" Gadis berambut pendek itu menjawab dengan sopan, "Aku hanya tahu nomor telepon asramanya." "Apakah kamu menginginkannya? Aku akan menulis nomornya." Saat dia mengatakan itu, dia menulis nomor telepon dan menyerahkannya kepada Kenzi. Sekitar pukul 6.30 sore, Kenzi sudah makan di kantin kampus, tetapi yang tidak dia mengerti adalah sepertinya tidak ada orang mencurigakan yang mengincarnya. Mungkinkah tuan muda bermata jahat bernama Sho Andika membiarkannya begitu saja dan tidak lagi berencana membawa orang untuk membuat masalah dengannya? Kenzi tidak begitu mempercayai hal ini, merasa kesabaran pria itu cukup baik. Saat keluar dari kampus seni, dalam perjalanan kembali ke rumah sewaannya, Kenzi melihat sebuah toko yang menjual bahan obat di gang terdekat, jadi dia berjalan mendekat dan ingin membeli beberapa bahan obat tradisional. Tujuan membeli bahan obat ini adalah untuk menyempurnakan lebih banyak lagi pil magiknya. Obat mujarab semacam ini digunakan olehnya sejak dia berada di Kyoto, Jepang. Sekarang dia datang ke ibu kota, yang merupakan markas besar Nyonya Camelia dan kekuatan Alpas kuat. Agar tidak terlihat oleh orang lain dan menghindari masalah yang tidak perlu, dia berencana untuk memperbaiki beberapa ramuan pil yang merubah bentuk wajah untuk menyamarkan diri kapan saja, menyembunyikan wajah aslinya. Dia berjalan ke dalam toko dan melihat sekilas ke konter kaca. Bahan obat di konter berada dalam kondisi sangat baik. Semuanya pasti diambil secara alami dari alam liar. Dia dapat mengidentifikasinya dengan mencium baunya. Di balik meja, lemari obat tersebut juga berisi bahan obat dari alam liar yang lebih langka dan berkualitas tinggi. "Hei, saudaraku, apakah kamu ingin membeli bahan obat?"
Penjaga toko yang sedang mengelap lemari meletakkan kain lap dan mendatanginya. Saudaraku, jika kamu datang ke toko kami untuk membeli bahan obat, kamu telah menemukan tempat yang tepat. Kamu mungkin berpikir bahwa toko kami kecil, tetapi di seluruh ibu kota, toko-toko yang alami seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Semua bahan obat di toko kami dibeli secara pribadi pada orang-orang berdedikasi yang pergi ke pegunungan untuk mencari obat liar. Aku dapat menjamin bahwa setiap bahan obat di toko kami ditanam secara alami dan dari bahan obat alami murni, dan khasiat obatnya pasti tidak sebanding dengan bahan obat yang dibudidayakan secara buatan. Bagaimana? Apakah saudara ini tertarik untuk membeli bahan obat? Baiklah, izinkan aku melihat dulu. Kenzi tidak memerlukan penjelasan dari penjaga toko. Dia juga tahu bahwa bahan obat di sini memang bahan obat liar asli, yang jauh lebih efektif daripada yang dijual dalam jumlah besar. Meskipun bahan obat di sini dapat dianggap biasa dibandingkan dengan ramuan langka yang sebenarnya, bagaimanapun juga, ramuan itu umumnya tidak mudah ditemukan, jadi Kenzi hanya dapat mencarinya dengan teliti di sini. Hanya dalam waktu singkat, Kenzi telah memilih sejumlah bahan obat, termasuk beberapa ginseng yang cukup bagus, Polygonum multiflorum, dan beberapa Ganoderma lucidum liar tingkat menengah hingga tinggi. Namun, ketika Kenzi mengetahui harga bahan obat ini, dia tertegun di depan konter dan tidak bisa berkata-kata. Bahan obat di sini cukup bagus, namun harganya sungguh keterlaluan. Ketika penjaga toko melihat Kenzi lama tidak berbicara, dia tampak malu dan berkata, "Saudaraku, harga 1,2 juta sebenarnya tidak mahal." Petik 2. Aku dapat meyakinkan Anda bahwa bahan obat ini semuanya alami dan tumbuh liar, oleh karena itu, tidak banyak toko obat yang bisa menyediakannya. Apalagi bahan obat yang dipilih semuanya adalah bahan obat mahal seperti ginseng, Polygonum multiflorum, dan Ganoderma lucidum. Meski toko kami tidak besar, kami perlu mempekerjakan apoteker dan orang-orang berpengalaman. Apoteker pergi ke pegunungan dalam dan hutan tua di berbagai tempat untuk membeli bahan obat dari pengumpul. Biaya ini sudah termasuk dalam biaya mereka, makanya harganya pasti tidak akan murah. Petik 2. Lagi pula, kami juga perlu menghasilkan uang ketika membuka toko. Saudaraku, jika menurut Anda ini bahan obatnya mahal, lihatlah bahan obat terjangkau yang kami miliki di sini. Licorice kami, Krisan, Angelika, Poria dan bahan obat umum lainnya semuanya adalah produk liar alami. Kenzi hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Apa gunanya bahan obat yang biasa seperti licorice dan poria? Dia membeli bahan obat untuk membuat ramuan, bukan untuk mengobati panas masuk angin dan pilek, tapi bahan obat yang ingin dia beli sangat mahal. Jangankan 1,2 juta, uang yang tersisa sekarang tidak lebih dari 12.000. Bab 904, Saudaraku, aku percaya padamu. Kenzi menghela nafas secara diam-diam, dan dengan enggan hanya bisa meninggalkan toko bahan obat dan berjalan kembali ke jalan. Dia benar-benar ingin membeli semua bahan obat, tetapi dia tidak punya uang, jadi sia-sia memikirkannya. Dia tidak bisa menjadi pencuri yang tidak tahu malu hanya untuk beberapa bahan obat, bukan? Ia kini mulai merindukan masa-masa kaya ketika ia memiliki kekayaan bersih ratusan juta. Pada saat itu, dia merasa tidak membutuhkan mobil atau jam tangan mewah, dan dia tidak ingin bersenang-senang. Tampaknya punya banyak atau sedikit uang tidak membuat banyak perbedaan. Tapi sekarang tampaknya pemikiran itu salah. Ada perbedaan besar antara punya uang dan tidak punya uang. Kenzi sekarang sangat memahami bahwa tanpa uang, tidak ada yang bisa dicapai. Kembali ke rumah sewaan, Kenzi duduk di sana dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Sekarang dia harus menemukan cara untuk mendapatkan setidaknya 1,2 juta, tetapi 1,2 juta bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia mengulangi rencana lamanya, seperti yang dia lakukan di pulau, mendirikan kios menjual jimat, mungkin itu bisa menghasilkan uang. Namun jika dipikir-pikir lagi, ini juga memiliki kelemahan besar. Pengalaman menjual jimat terakhir kali memberitahunya bahwa kecuali wanita kaya seperti Sheila yang sedang terburu-buru dan mencari perawatan medis ibunya, dan akan menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli jimatnya, tidak ada pelanggan lain yang menganggapnya. Meski seseorang bersedia menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli jimatnya, jika dia ingin mendapatkan 1,2 juta, berapa banyak bos besar yang harus membeli dan berapa banyak jimat yang akan dia jual? Rencana seperti itu jelas mustahil. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, klakson mobil berbunyi di luar. Sokgian mengemudikan mobil bobroknya kembali dari luar. "Haha, saudara Kenan, apakah kamu sudah makan malam?" Sokgian tinggal di sebelah bangunan tempat tinggal ini. Pada saat ini, Sokgian tampak gembira dan bersemangat. Dia melangkah ke rumah sewaan Kenzi dan mengangkat tangannya memperlihatkan sekantong oleh-oleh.
Ini untukmu. Ini hanya hal kecil. Aku pergi membantu seorang saudara sore ini. Dia memberiku beberapa souvenir dari tempatnya. Kenzi mengambil dan melihatnya. Dia merasa Sokjian tidak buruk, meskipun dia tidak banyak berurusan dengannya, tapi Sokjian jelas menganggapnya sebagai teman atau tetangga. Terima kasih, Tuan Sokjian. Petik 2. Tak perlu terima kasih. Jika kamu ingin menggunakan mobil, pakai saja. Ngomong-ngomong, mereka bilang teh ini lumayan. Kamu bisa membuat 2 cangkir dan kita akan mencobanya. Kenzi segera membuatkan 2 cangkir teh dan memberikan sebatang rokok untuknya. Keduanya minum teh dan mengobrol. Kenzi mencicipi tehnya dan merasa tehnya memang enak. Jika dijual di pasar, harganya tidak akan lebih rendah dari teh kelas atas. Dia meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, Tuan Sokjian, kamu dari mana? Pameran macam apa yang diadakan di tempat tersebut? Teh untuk menjamu tamu ini sangat enak. Sokjian adalah tipe orang yang tidak bisa berhenti berbicara. Setelah mendengar ini, dia tertawa dan mulai bercerita pada Kenzi dengan penuh semangat. Itu adalah pameran ritual dan pertemuan pertukaran budaya yang diadakan oleh Asosiasi Kepercayaan. Teh yang digunakan untuk menjamu tamu tentu tidak biasa. Petik 2. Ambil teh ini sebagai contoh. Ini bukan teh di pasaran. Teh biasa yang dijual adalah teh baru yang dipetik oleh para biksu agung dari kebun teh di Gunung Baiduri dan secara khusus diantar ke tempat tersebut untuk dicicipi oleh teman-teman dari semua lapisan masyarakat. Pernahkah Anda mendengar tentang Gunung Baiduri? Teh di sana selalu terkenal, dan tidak lebih buruk dari teh mahal yang pernah ada di pasar. Kenzi jelas lebih tertarik pada pameran ritual agama dan pertemuan budaya. Tuan Sokjian, ini pameran ritual keagamaan dan pertemuan pertukaran macam apa yang diadakan oleh Asosiasi Keagamaan. Sokjian melihat Kenzi ingin mendapatkan wawasan dan percakapan menjadi lebih menarik. Saudara Kenan, Senin depan adalah pameran ritual tahunan dan pertemuan pertukaran yang diadakan di West Street. Sederhananya, disinilah tempat para tokoh agama serta beberapa tokoh pendekar pencak silat yang jarang melibatkan diri di kota-kota yang ramai, memamerkan kelebihannya. Beberapa senjata pusaka ditukar atau dijual untuk mendapatkan uang. Selain itu, mereka juga akan menarik banyak elit sosial bahkan pengusaha asing untuk mengikuti pameran. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang perguruan seni bela diri kuno. Tidak masalah. Aku akan menjelaskan kepadamu. Yang disebut perguruan seni bela diri kuno punya sejarah yang sangat panjang, yang juga mencakup beberapa sekte yang sangat rahasia, juga dikenal sebagai sekte tersembunyi. Aku tidak tahu persis kelompok macam apa mereka, tetapi barang-barang yang mereka hasilkan benar-benar bagus. Mereka biasanya menjual sebagian dari mereka setiap tahun dengan imbalan dana, tetapi harganya sangat tinggi. Kenzi mendengar ini agak tergoda. Ada perguruan seni bela diri kuno yang berpartisipasi dalam pameran, dan harga barangnya sangat tinggi. Bisakah dia juga membuat beberapa senjata magis dasar sederhana dan menjualnya dengan harga mahal? Dia dapat membeli beberapa keping batu akik yang harganya tidak terlalu mahal, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menambahkan beberapa efek magis kecil untuk mencegah penyakit dan bencana. Lalu, akan mudah untuk mendapatkan dana 1,2 juta itu, kan? Dia menyela Sokjian dan berkata, aku mendengar kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu membantu seorang saudara di tempat tersebut. Bisakah memberiku satu kios melalui saudara itu? Sokjian terkejut setelah mendengar ini. Sebuah kios. Apakah kamu punya senjata ajaib yang berguna untuk dijual? Belum, tapi, jangan khawatir tentang ini. Singkatnya, aku punya cara sendiri. Kenzi berkata bahwa dia tidak bisa menceritakan semua rahasia membuat senjata ajaib. Sokjian berkedip bingung, namun, Sokjian tidak memikirkan masalah ini, karena saat ini, dia sudah merasakan peluang bisnis. Dia menunjukkan senyuman ambigu dan berkata, Saudara Kenan, jika kamu ingin mendirikan kios, kamu telah menemukan orang yang tepat. Saudara laki-lakiku itu kebetulan adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di tempat tersebut. Aku akan memintanya untuk memberimu satu kios. Aku jamin harga yang kamu keluarkan akan kurang dari sepertiga harga kios lainnya. Bagaimana? Jika kamu bisa membayarnya, aku akan segera menghubungi saudaraku itu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Uang ini akan langsung masuk ke kantongku dan saudaraku, dan akan digunakan sebagai uang untuk mentraktir minuman. Kenzi menjadi tertarik dan bertanya, berapa banyak yang kamu inginkan? Sokjian tampak misterius, mengangkat telapak tangannya dan merentangkan kelima jarinya. 50.000, mahal sekali, Kenzi berkata dengan heran. Sokjian hampir pingsan dan berkata dengan lemah, Saudaraku, apakah kamu tahu pasar? 50.000 itu masih mahal. Pergi dan tanyakan, berapa biaya untuk mendirikan kios?
Kenzi berkata dengan malu, apakah kamu tidak bisa mengambil jalur koneksi? Lagi pula, aku tidak punya banyak uang. Sokjian kehilangan kesabaran dan bertanya, lalu berapa banyak uang yang kamu punya? 40.000, 30.000, 20.000, kamu pasti punya, kan? Kenzi menggelengkan kepalanya, aku hanya punya lebih dari 10.000. Tapi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku harus menggunakan ini untuk membeli barang, sehingga bisa membuat sesuatu untuk dijual. Sokjian segera layu, seolah-olah jalan untuk menghasilkan uang terputus, lesu, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tuan Sokjian, jangan berkecil hati. Kenzi segera menyemangatinya ketika dia melihatnya dalam situasi ini. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Karena kamu menggunakan koneksi, kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Kamu menghubungi saudaramu dulu dan memintanya membantuku mendapatkan kios. Setelah aku menjual barang dan menghasilkan uang, aku berjanji, aku akan memberimu setengah dari keuntungannya. Sokjian memiringkan wajahnya dan bergumam dengan suara rendah, jangan mengira aku bodoh. Total biaya pembelianmu hanya 10.000. Bahkan jika kamu bisa mendapat untung, berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? Katakan, mungkin kamu hanya akan memberiku beberapa ratus saat itu, yang tidak cukup bagiku untuk mentraktir saudaraku itu minum. Untuk menghasilkan uang, Kenzi tidak sangat peduli lagi dan hanya bisa bertahan. Dia menepuk bahu Sokjian dan berkata, saudaraku, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Aku bukan orang biasa. Barang yang aku jual dijamin kualitasnya terbaik. Aku mungkin menghasilkan banyak uang dalam sekejap. Saudaraku, kamu akan menjadi kaya. Sokjian tidak mempercayai sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Kenzi, tetapi dia akhirnya berhasil dibujuk oleh Kenzi. Oke. Sokjian melambaikan tangannya dengan wajah gelap. Anggap saja aku membantumu dalam masalah ini. Tapi aku sudah sepakat sebelumnya bahwa aku akan mentraktir saudaraku minum dan memberinya 2 bungkus rokok yang enak. Hidupku sendiri tidak mudah, tidak peduli apa, kamu tidak bisa membiarkan aku membayar ini juga. Jangan khawatir, aku jamin kamu bisa menghasilkan uang. Kenzi diam-diam menghela nafas lega, tersenyum, dan menyerahkan rokok terakhirnya.